Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel edukasi yang dibangun untuk memberikan pengayaan perspektif dari sudut pandang pemikiran filsafat dalam rangka kita membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi satu perspektif dari pemikiran seorang filsuf yang bernama Paul Ricoeur yang berbicara tentang ideologi dalam payung besar kritik ideologi. Pemikiran Paul Ricoeur tentu tidak berdiri sendiri. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang seringkali membaca banyak sudut pandang pemikiran filsafat dan mengembangkan sendiri pandangan-pandangan dan filsafatnya untuk membantu banyak orang dalam rangka menempatkan diri yang semakin baik di tengah konteks yang dihadapi dan menemukan wawasan-wawasan untuk hidup yang semakin baik. Salah satu mitra dialog dari Paul Ricoeur adalah Jürgen Habermas. Habermas dikenal sebagai seorang pemikir dan filsuf dari teori kritis yang menolong banyak orang untuk menyadari bahwa hidup ini ternyata penuh dengan narasi-narasi kepentingan yang kita harus sadari, dan karena itu kita mampu mengambil jarak sehingga tidak tercebur dalam arus wacana pemikiran yang seringkali pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak emansipatoris atau tidak membebaskan. Habermas dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang mendorong agar banyak orang menemukan wawasan atau insight dalam rangka melakukan kerja-kerja pembebasan. Salah satu pemikirannya yang paling penting itu adalah gagasannya yang sangat tajam terkait dengan ideologi. Ideologi yang dipengerti oleh seorang Habermas adalah ideologi yang bermaksud menyembunyikan kepentingan. Seringkali kekuasaan, termasuk kekuasaan politik, itu menyembunyikan kepentingan-kepentingan yang sebetulnya tidak membebaskan dan bermaksud mengkooptasi, bermaksud untuk menguasai, khususnya menguasai kelompok atau komunitas yang lemah yang disebut dengan rakyat. Habermas menawarkan bahwa kita harus membangun perspektif yang disebutnya kritik ideologi. Kritik ideologi adalah sebuah tindakan kritis dalam rangka kita menelanjangi kekuasaan politik kalau itu adalah kekuasaan yang tidak membebaskan hidup bersama dalam rangka keadilan dan kesejahteraan hidup. Nah, melalui pembacaan yang kritis dan mendalam dari pemikiran seorang Jürgen Habermas, Paul Ricoeur kemudian menawarkan gagasan sebagai pemikirannya yang genuine atau yang asli. Nah, salah satu yang dia tawarkan adalah bahwa ideologi itu ternyata tidak hanya berfungsi negatif dalam rangka menghadirkan kesadaran palsu atau dalam rangka menyembunyikan kepentingan. Misalnya kekuasaan menyembunyikan kepentingan-kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Paul Ricoeur menawarkan perspektif positif dalam rangka kita membaca apa yang disebut dengan ideologi. Ia mengatakan bahwa ideologi sebelum menjadi atau mengerjakan fungsi negatif dalam rangka menghadirkan kesadaran palsu dan menyembunyikan kepentingan, maka ideologi itu pertama-tama berfungsi positif dalam rangka untuk
memastikan sebuah komunitas itu memiliki seperangkat nilai-nilai keutamaan yang mengikat hidup komunitas sehingga komunitas itu dapat menghadirkan diri dalam relasi, interaksi, komunikasi, dan jejaring-jejaring sosial yang lebih besar. Ideologi dimiliki oleh sebuah komunitas yang membentuk identitas dari komunitas itu, sehingga mereka tidak terombang-ambing, sehingga mereka tidak menjadi komunitas yang kehilangan arah, tetapi menjadi komunitas yang bisa menempatkan diri secara baik karena mereka memiliki nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Itulah perspektif yang ditawarkan oleh Paul Ricoeur ketika kita bicara tentang ideologi. Memang benar bahwa Paul Ricoeur setuju dengan catatan yang diberikan oleh Habermas bahwa kita perlu hari ini adalah kritik ideologi. Kritik ideologi itu adalah sebuah tindakan kritis agar kita memastikan bahwa ideologi itu pertama-tama harus berfungsi dalam rangka membentuk identitas sebuah komunitas agar komunitas itu mampu bersaing dan bereksistensi terus di tengah-tengah pergaulan dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah, dari perspektif tersebut saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang bagaimana sebuah partai politik itu membangun narasi ideologinya. Apakah ideologi yang dimiliki partai itu betul-betul menjadi narasi yang dipegang oleh para kadernya untuk memastikan bahwa partai ini adalah partai ideologis. Partai ini adalah partai yang hidup karena ada nilai-nilai ideal yang diperjuangkan. Sehingga atas nama kepentingan apapun, maka sebuah partai politik tidak akan melacurkan diri, bahkan terjebak dalam kepentingan-kepentingan pragmatis atau sesaat. Kita melihat misalnya Partai Demokrat, semula sangat keras dengan statement-statement mulai dari petingginya, pengurus-pengurus intinya, sampai semua kader-kader di bawah yang ingin berada di luar pemerintahan. Tetapi ketika tawaran untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi itu diberikan sinyalnya kepada sang ketua umum yaitu AHY, nampaknya idealisme mereka untuk terus berada di luar partai, di luar pemerintahan itu ternyata akhirnya menyambut undangan untuk masuk dalam jajaran pemerintahan. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula mengusung Presiden Jokowi sejak dari Solo menjadi wali kota, kemudian menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta sampai 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. PDI Perjuangan adalah partai yang berada di garda depan mengusung Joko Widodo sebagai pemimpin nasional. Tetapi apa yang terjadi hari ini, kita melihat bahwa mereka nampaknya merasa bahwa kebersamaan dengan Presiden Jokowi tidak bisa dipertahankan lagi. Nampaknya arah politik PDI Perjuangan sudah berlawanan dengan arah pemerintah di bawah kader PDI yaitu Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya adalah apakah sinyal berakhirnya dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintah Presiden Jokowi itu lahir dari sebuah narasi ideologi yaitu nilai-nilai keutamaan dari partai ini yang diperjuangkan oleh kadernya, ataukah ini sebetulnya suara-suara yang datang dari segelintir orang-orang elit-elit partai yang sebetulnya tidak harus disebut mereka mewakili
suara partai pada umumnya. Karena kita masih bertanya-tanya, di mana suara Puan Maharani? Di mana panggilan politik Puan Maharani? Nampaknya Puan, sejauh yang kita bisa amati, bersikap diam. Ini memberi sinyal interpretasi yang beragam. Tetapi bacaan politik saya bahwa sebetulnya Puan adalah orang yang berbeda dengan arah partai PDI Perjuangan. Rasanya ia ingin tetap PDI itu berada bersama dengan pemerintahan Joko Widodo. Tetapi arus politik yang besar yang ada di belakang PDI Perjuangan, setidaknya melalui sang ketua umum yaitu Ibu Megawati, itu ingin memastikan berbeda dengan pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang. Nah, pandangan-pandangan ini, teman-teman, memperlihatkan kepada kita bahwa ideologi itu penting menjadi identitas, pemberi faktor pembeda dari sebuah partai politik kalau ia mau disebut sebagai partai ideologis. Partai Demokrat misalnya harus kita sebut sebagai partai yang juga dipertanyakan ideologinya. Apakah memang kepentingan pragmatisme jauh lebih berbicara ketika awalnya mereka ingin berada di luar pemerintahan dan kemudian ingin masuk ke dalam pemerintahan, itu juga lahir dari sebuah kesadaran ideologi yang dipegang dan dimiliki oleh partai ini. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah pragmatisme sesaat untuk memastikan bahwa kami ingin mendapatkan sesuatu dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan ini bukan lahir sesungguhnya dari pertimbangan ideologi sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Demokrat. Jadi teman-teman, kita bisa melihat ada dua pandangan yang bisa kita analisis dari perspektif ideologis. Ada partai yang awalnya mendukung pemerintahan dan kemudian mengambil sikap berbeda. Apakah itu lahir dari pertimbangan ideologi, dari nilai ideal yang diperjuangkan oleh sebuah partai, dalam hal ini PDI Perjuangan? Demikian juga ketika Partai Demokrat menjadi partai yang awalnya berseberangan dengan arah kebijakan pemerintah, tetapi kemudian mengambil kesempatan berada di dalam pemerintahan yang ada, apakah itu juga sebuah pertimbangan yang lahir karena nilai ideologis dari Partai Demokrat? Sekali lagi teman-teman, kita bisa melihat bahwa pragmatisme itu adalah salah satu tantangan besar dalam rangka kita berbicara tentang bagaimana sebuah entitas politik seperti partai politik itu menghadirkan diri di tengah-tengah keberadaannya sebagai bagian dari demokrasi Indonesia. Kita masih belum melihat secara pasti siapa sesungguhnya partai politik yang bertahan, mempertahankan, punya nilai ideal tentang seperangkat nilai yang diperjuangkan bagi seluruh kadernya, termasuk partai, dalam rangka ingin memastikan bahwa roda demokrasi itu harus tetap berjalan dengan baik. Dan karena itu, apapun pilihan, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu betul-betul lahir karena pertimbangan ideologi yang dipegang oleh sebuah partai politik. Janganlah pragmatisme membuat kita melacurkan pertimbangan ideologi yang menjadi ciri khas sebuah partai politik.